Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Minhajut Thalibin. Kita telah sampai kepada Babu Asbabil Hadas. Bab yang menjelaskan tentang sebab-sebab hadas. Hiya, adapun sebab-sebab hadas itu arba'atun, ada 4. Jadi sebab-sebab hadas itu ada 4. Artinya jika 4 perkara ini berlaku pada seorang yang dia dalam kondisi berwudu, memiliki wudu, maka batallah wudunya dan menjadilah dia berhadas. Jadi mudahnya yang dimaksud dengan asbabul hadas itu yang dimaksud adalah perkara-perkara yang membatalkan wudu. Nah, perkara yang membatalkan wudu ini ada 4. Ahaduha, yang pertama dari 4 perkara adalah khuruju syai'in min qubulihi au duburihi illal maniyah. Yang pertama adalah khuruju syai'in, yaitu keluarnya sesuatu, min kubulihi, dari kubulnya. Yang dimaksud dengan kubul ini adalah lubang depan. Au duburihi, atau keluar sesuatu dari duburnya, yaitu lubang belakang. Jadi segala sesuatu yang keluar dari lubang depan atau lubang belakang itu semuanya membatalkan wudu. Apakah itu yang keluar tadi itu benda cair seperti kencing, nanah, darah, atau yang lainnya, ataupun yang keluar tadi adalah benda padat seperti kotoran, batu, biji, atau yang lainnya, atau yang keluar tadi adalah berupa angin seperti kentut, maka itu semua adalah perkara yang membatalkan wudu. Illal maniyah, kecuali mani. Nah, kalau yang keluar itu adalah air mani, maka itu tidak menjadi batal wudunya. Wudunya tidak menjadi batal, akan tapi mewajibkan mandi. Jadi orang yang keluar air mani, wudunya tidak batal, akan tapi wajib baginya mandi. Dalam kaidah usul disebutkan ma aujaba a'zamal amrayni bi khususihi fala yujibu atwanahuma bi umumihi. Disebutkan dalam kaidah usul satu perkara yang mewajibkan kepada yang lebih besar dari 2 perkara dengan kekhususannya, fala yujibu atwanahuma bi umumihi, maka perkara itu tidak mewajibkan kepada yang lebih rendah dari 2 perkara bi umumihi dengan sebab keumumannya. Jadi air mani ini adalah perkara yang mewajibkan kepada yang lebih besar dari 2 perkara, yaitu mewajibkan mandi. Air mani ini tidak mewajibkan wudu. Dan wudu dan mandi ini adalah lebih besar mandi. Karena kalau mandi ini adalah wajib seluruh tubuhnya ini dibasuh dengan air. Akan tapi kalau wudu yang wajib hanya sebagian anggota tubuh saja. Nah, karena kekhususan mani ini mewajibkan kepada yang lebih besar dari 2 perkara, fala yujibu atwanahuma bi umumihi, maka dengan keumumannya air mani tadi tidak mewajibkan kepada yang lebih rendah dari 2 perkara,
tidak mewajibkan wudhu. Jadi kalau ada satu perkara yang mewajibkan kepada perkara yang lebih besar, maka secara otomatis kewajiban yang lebih rendah itu hilang. Itu kaidahnya seperti itu. Contoh yang lainnya adalah perbuatan zina. Jika yang melakukan zina itu adalah orang yang sudah menikah, maka itu adalah namanya zina muhsan. Maka hukuman daripada zina muhsan tadi adalah dirajam sampai mati. Kemudian jika yang melakukan zina itu adalah bujang, belum pernah menikah, maka hukumnya adalah dicambuk 100 kali ditambah diasingkan selama 1 tahun. Nah, ketika seorang yang berzina tadi itu adalah orang yang sudah menikah, zina muhsan, maka hukum cambuk 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun itu sudah tidak diberlakukan lagi. Kenapa? Karena zina muhsan itu mewajibkan kepada yang lebih besar dari 2 perkara, yaitu mewajibkan rajam. Begitu juga air mani, ketika keluarnya air mani itu mewajibkan mandi, maka secara otomatis wudhu sudah tidak diwajibkan lagi. Jadi kaidah usul fikihnya adalah ma aujaba a'dhamal amrayni bi khususihi fala yujibu adwanahuma bi umumihi. Satu perkara yang mewajibkan kepada yang lebih besar dari 2 perkara dengan kekhususannya, maka perkara itu tidak mewajibkan kepada yang lebih rendah dari 2 perkara dengan sebab keumumannya. Kemudian walawin sadda, dan seandainya tertutup apa makhrajuhu, yaitu tempat keluarnya. Yang dimaksud adalah kubul dan duburnya itu tertutup. Kubul dan duburnya tadi itu buntu, tidak bisa mengeluarkan kotoran. Wan fataha tahta ma'idatihi, dan terbuka di bawah perutnya. Jadi yang dimaksud dengan ma'idah ini adalah surah. Yang dimaksud adalah pusar. Dan di bawah pusarnya itu ada lubang yang terbuka. Fakharajal mu'tadu, kemudian keluar al-mu'tadu, yaitu benda yang biasa keluar, yaitu kencing atau berak. Kencing atau berak tadi keluar melalui lubang tadi. Maka bagaimana? Maka naqadha, maka batallah wudunya. Wa kadza nadirun, begitu juga membatalkan wudu jika yang keluar adalah nadirun, benda yang jarang. Seperti apa nadir? Kadudin, seperti ulat. Fil azhar, menurut pendapat azhar. Au fauqaha, atau lubang yang terbuka tadi itu berada di atas pusar. Wa huwa munsaddun, sementara tempat keluarnya tadi yaitu kubul dan duburnya tadi tertutup. Au tahtaha, atau lubang tadi itu berada di bawah pusar. Wa huwa munfatihun, sementara tempat keluarnya itu terbuka. Maka bagaimana? Fala, maka tidak batallah wudunya. Wudunya tidak batal. Fil azhar, menurut pendapat azhar. Jadi perkara yang membatalkan wudu itu adalah keluarnya sesuatu dari lubang kubul dan dubur. Sekarang pertanyaannya, apakah jika kubul dan duburnya itu tertutup, kemudian perkara yang najis tadi itu keluar melalui lubang lain selain kubul dan dubur,
apakah itu juga membatalkan wudhu? Nah, di sini para ulama merinci. Yang pertama, jika kubul dan duburnya itu tertutup, kemudian lubang tempat keluarnya najis itu berada di bawah pusar, maka itu membatalkan wudhu. Jadi jika kubul dan duburnya itu tertutup, tidak berfungsi, kemudian lubang tempat keluarnya najis itu berada di bawah pusar, maka jika najis keluar daripada lubang di bawah pusar tadi, itu keluar najis, maka batallah wudhunya. Kemudian yang kedua, jika lubang kubul dan duburnya itu tertutup, kemudian lubang tempat keluar najis itu berada di atas pusar, maka itu tidak membatalkan wudhu. Karena sesuatu yang keluar melalui lubang di atas pusar, maka itu disamakan dengan muntah. Muntah tidak membatalkan wudhu. Kemudian yang ketiga, lubang kubul dan duburnya itu tidak tertutup. Najis bisa keluar melalui dua lubang tadi. Akan tetapi dia memiliki lubang yang terbuka yang berada di bawah pusar. Maka jika najis itu keluar melalui lubang yang berada di bawah pusar tadi, maka wudhunya tidak batal. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, perincian yang terakhir adalah lubang kubul dan dubur itu tidak tertutup, bisa berfungsi, akan tapi ada lubang yang lain yang berada di atas pusar. Maka jika ada najis yang keluar melalui lubang yang berada di atas pusar, maka bagaimana? Maka wudhunya tidak batal. Nah, ini adalah yang pertama dari perkara yang menyebabkan hadas atau yang membatalkan wudhu. Kemudian asani yang kedua dari perkara yang membatalkan wudhu adalah zawalul akli, hilangnya akal. Jadi yang kedua yang membatalkan wudhu adalah zawalul akli, hilangnya akal. Baik hilangnya akal tadi itu dengan sebab tidur, ataupun dengan sebab pingsan, atau dengan sebab gila, atau yang lainnya. Yang jelas hilang akal itu menyebabkan batal wudhu. Illa nauma, kecuali tidur. Tidur yang bagaimana? Yang tidak membatalkan wudhu. Mumakkinin, yang seorang tadi menetapkan maq'adahu, tempat duduknya, maksudnya adalah pantatnya ditetapkan di bumi. Jadi tidurnya tadi dalam posisi duduk yang pantatnya tadi itu menetap di bumi. Nah, tidur yang semacam ini, bentuk semacam ini, pantatnya ditetapkan di bumi, maka ini tidak membatalkan wudhu. Kemudian ini saja mungkin yang bisa dibaca pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya.